Selamat malam Pak Greg. Saya Michael Akira Pramudia Ananta, NIM 21G10124, mahasiswa dari Universitas Katolik Sogyo Pranoto. Kelasnya akuntansi 11. Video ini saya bawakan dalam rangka untuk memberi reaction saya pada paper yang Bapak bagikan pada mahasiswa-mahasiswa dengan judul Peran Filsafat Bahasa dalam Perkembangan Linguistik sebagai tugas. Jadi secara dasarnya itu makhluk itu menggunakan alat komunikasi untuk berinteraksi satu dengan yang lain, di mana manusia menggunakan bahasa terutama. Salah satu alasan manusia dapat berada paling atas di rantai makhluk hidup sebagai apex dari makhluk di planet ini adalah intelek, komunikasi, dan kesiapan manusia dalam menghadapi masalah. Manusia ini berkooperasi dan berinformasi, dan dengan adanya globalisasi dan perkembangan teknologi di zaman-zaman ini, komunikasi ini dapat dilakukan dan disebarkan dari komunitas satu ke komunitas lain dengan semakin cepat dengan linguistik yang sudah tertata. Sejak zaman Yunani kuno, filsuf telah mengidentifikasikan hubungan erat bahasa dengan filsafat, di mana masalah keadilan, kebaikan, dan kebenaran dan hakikat itu dapat dipatokan menggunakan media bahasa yang dapat kita analisa. Hal ini dapat disebut dengan nama filsafat analitika yang berkembang pesat terutama di Eropa pada abad ke-20. Manusia dapat memahami, memecahkan, dan menjelaskan konsep filsafat dan menggunakan bahasa, dan bahasa itu sendiri itu berupa hal yang dapat kita analisa hakikatnya. Menurut Tyler Birch, filsafat bahasa masih belum mendapat perhatian dan aspirasi luas dari publik, di mata publik belum terkenal. Lebih lanjut, berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Birch tersebut, penulis menilai bahwa penting bagi penulis untuk mengungkapkan sudut pandang filsafat dimulai dari tahun 1950-an dan kontribusinya terhadap linguistik. Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh Birch, tulisan ini akan menjelaskan yang pertama itu perkembangan filsafat bahasa yang dimulai sejak tahun 1950-an dan fluktuasi teori bahasa yang dilihat dari diskusi oleh para filsuf sejak tahun 1950-an, dan lalu juga praktikma filsafat bahasa yang dimulai tahun 1950 sebagai landasan berpikir terhadap fenomena linguistik. Setelah itu juga ada di dalam ilmu itu terdapat 3 sarana berpikir. Itu di dalamnya itu ada bahasa, menggunakan matematis, dan statistik. Bahasa telah disempurnakan oleh manusia agar dapat ditata dan diatur, memungkinkan manusia untuk berpikir dan menguasai pengetahuan atau informasi secara abstrak, sistematis, teratur, dan terus-menerus. Dalam kasus ini pun manusia dapat membincangkan masalah yang tidak berada di depan mata. Pada periode positifme berkembang pula positifme logis yang bertujuan membuat filsafat bahasa linguistik ini semakin ilmiah. Melalui positifme logis inilah para pendukung positifme logis dapat mengidentifikasi kelemahan dan batasan filsafat bahasa. Para pendukung positifme logis memunculkan sebuah teori makna, yaitu theory of meaning yang secara implisit juga disokong oleh teori ilmu pengetahuan, theory of knowledge. Teori makna memiliki 2 prinsip elementer, yaitu yang pertama, makna sebuah kalimat berfungsi sebagai metode untuk melakukan verifikasi atau konfirmasi, dan proses analitik digunakan untuk mengidentifikasi makna. Relasi makna walaupun tidak menyediakan informasi tentang dunia nyata. Dalam suatu pembahasan diperlukan pemikiran yang menggabungkan induksi. Itu cara berpikir yang di dalamnya bersifat umum ditarik dari statement-statement tertentu, dan deduksi, di mana itu dalam suatu pembahasan itu diperlukan pemikiran yang menggabungkan induksi, yaitu induksi itu cara berpikir yang di dalamnya yang bersifat umum ditarik dari statement-statement tertentu, dan deduksi, di mana itu cara berpikir yang di dalamnya berkesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang umum. Berpikir ilmiah dapat dikatakan itu kombinasi empirisme dan rasionalisme, di mana kaitan induksi dengan empirisme dapat dilihat pada paham pandangan fakta yang ditangkap manusia. Kaitan deduksi dengan rasionalisme dapat dijelaskan sebagai paham yang memandang rasio sebagai sumber benar. Silogisme merupakan pola penarikan kesimpulan deduktif yang tersusun dari 1 premis mayor, 2 premis minor, dan juga kesimpulan. Bila ketiganya ini lolos, maka suatu kesimpulan ini dianggap benar.
Sarana untuk berpikir ilmiah perlu dikuasai agar pengantaranya itu teratur dengan bahasa yang digunakan manusia itu dapat menarik kesimpulan dari suatu pernyataan, yaitu menjadi alat penarik kesimpulan deduktif atau induktif. Misalkan kalau dari kepolisian sampai pengadilan itu segala verdict yang akan diambil, yang akan diangkat itu adalah pernyataan dan kasus yang dibawakan oleh manusia-manusia yang tersangkut. Jadi ya ini bisa menjadi senjata dalam filsafat. Perkembangan linguistik tidak dapat dilepaskan dari peran filsafat bahasa. Filsafat bahasa dan linguistik pun memiliki ketertarikan yang saling mempengaruhi. Walaupun filsafat tidak pernah secara tegas memberi label filsuf bahasa kepada orang tertentu, tapi filsuf-filsuf dari disiplin bidang lain ini sangat memahami dan mengerti akan arti pentingnya bahasa dalam memecahkan fenomena-fenomena yang terjadi. Ya, maka itu mengilhami dan mendalami perkembangan penelitian linguistik dan multidisiplin ilmu yang lain ini dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.